Hello everybody, welcome to Chill with Brian Jonathan. Dan kali ini gua seperti biasa bakal memberikan bedtime story buat kalian sebelum kalian tidur. Atau buat kalian yang lagi ngopi sendirian, anggap aja ini sebagai temen ngopi kalian. Biar lebih tenang, lebih chill gitu. Atau buat kalian yang lagi olahraga, kalian lagi di pace lambat, ini cocok buat kamu. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi setelah beberapa hari lalu nggak bikin podcast sama sekali, ya. Walaupun memang ya views di awal masih sangat-sangat rendah dan bahkan ada aja orang yang bakal bilang, ngapain lu bikin podcast setiap hari? Gak ada yang dengerin lu. Ya gak peduli. Gue bikin ini karena ya emang gue seneng aja. Ya biasalah, bikin konten dari awal itu untuk happy-happy aja dulu gitu loh. Anggap aja ini sebagai jurnal hidup mungkin. Ya mungkin seperti itu. Tapi ya buat kamu yang tiba-tiba nonton ini dan lagi nyari bedtime story yang bisa bikin kamu ngantuk, ya ini video yang tepat sih. Play aja, biarin, play di HP, taruh di samping tempat tidur, udah biarin aja, taunya ketiduran. Oke, thank me later kalau ketiduran. Nah memang gua beberapa hari ini lagi menghilang, karena beberapa hari lalu baru ultah. Ya, dan ditambah gue lagi memang banyak hal atau kejadian dalam hidup. Ya memang lagi banyak hal yang perlu gue urus, lagi hektik gitu loh. Tapi ya karena ultah berapa hari lalu, ya itu cukup perlu untuk gue mengapresiasi diri. Ya, gue harus mengapresiasi diri gue gitu. Buat teman-teman yang kebetulan ada ultah di dalam bulan ini atau beberapa waktu ke depan, ya selamat ulang tahun juga. Dan jangan lupa untuk mengapresiasi diri, menghargai diri, karena perjalanan sudah sejauh ini sampai detik ini kalian masih survive dan kalian masih menjalani hidup seperti biasa, menjalani hidup untuk berjuang, untuk hidup yang lebih baik gitu loh. Jadi belajarlah untuk menghargai diri kalian karena diri kalian itu spesial, seperti itu. Dan ketika gue ulang tahun beberapa hari lalu, ya di sana gue juga merenung kayak berapa waktu ini udah kayak banyak hal yang gue udah dapatkan sampai detik ini gitu. Naik turun, hidup itu memang kayak roller coaster. Gue pernah di titik yang atas, pernah di titik yang bawah banget. Naik turun, dan semua gue udah mencicipi dan setidaknya gue lebih ngerti lah. Oh gini, oh begitu. Oke, gua ngerti sekarang gimana ngadapin ini semua. Ya seperti itu. Jadi anggaplah apapun yang pernah terjadi di dalam hidup kalian, ya itu adalah pelajaran gitu loh. Untuk kamu tahu ke depannya mau kayak gimana. Dan sebenarnya karena beberapa minggu ini gitu agak hektik, lagi agak banyak hal yang perlu dijalankan. Gue tuh sempat mikir, agak menyesal sih sebenarnya menjalani beberapa kegiatan ini, mengambil keputusan untuk akhirnya gue mau ngelakuin ini. Tapi kebanyakan gitu loh. Ya emang gue rakus sih sebenarnya kadang tuh. Cuman ya udahlah, nasi sudah menjadi bubur ya kan, mau gimana lagi gitu loh. Kecuali buburnya dipanasin sampai kering, ya balik lagi jadi nasi. Logic man. Ya kalau itu emang bekerja, gue juga belum pernah nyoba sih. Karena biasa kalau bikin bubur ya udah, gak pernah gue panasin sampai habis airnya. Belum pernah sih. Siapa tahu kalian pernah coba. Dan dari sana gue langsung mikir, andaikan hidup itu punya tombol pause, pause dulu. Jadi ketika kalian denger lagu atau nonton video atau nonton YouTube, ya kan ada pause gitu loh. Pause dulu bentar, gue mau apa kek gitu loh sebelum menjalani hidup. Karena gue tahu gue udah lelah, gue udah capek. Nah, coba kalian mikir, kalau kalian punya tombol pause, hal pertama yang pengen kamu lakuin itu apa ketika kalian pause dari hiruk-hiruk kehidupan ini? Apakah tidur lebih lama? Atau sekedar ngopi tanpa dikejar waktu? Oh man, that feeling, itu nikmat banget. Karena gue rada kangen sebenarnya sama situasi di mana gue bisa tidur lebih lama, gue bisa ngopi tanpa gue harus khawatir. Karena fun fact ini,
gue tuh sempet nyari tahu gitu loh. Banyak video-video yang muncul di sosial media gue, entah FYP, Shorts, atau Reels gitu. Contoh lah, gue ambil contoh satu. Kayak orang-orang yang, let's say ya, gak usah jauh-jauh ya. Tadinya gue mau bilang orang-orang di Eropa, ya. Katakanlah Italia. Kayak mereka tuh ada kata-kata dolce far niente. Ya. Sweetness in nothingness, anjay. Jadi, rasa manis di ketiadaan. Dalam arti itu, ya gini, dolce far niente. Rasa nikmat ketika lu gak ngapa-ngapain, gitu loh. Bengong aja. Lu mau ngopi, gitu loh. Lu ngopi, minum espresso tiap hari, gitu. Atau enggak lu pergi lihat pemandangan. Ya, orang Eropa mana lagi? Kalau Itali seperti itu. Nongkrong wae kayak kita. Orang Jerman, apa? Mereka suka jalan. Naik gunung lah. Bengong aja pergi ke hutan gitu. Naik gunung dan lain sebagainya. Ya itu bagian dari kehidupan mereka. Dan itu refreshing. Let's say orang Prancis lagi. Orang Prancis nongkrong di kafe. Gue pernah lagi lihat reels gitu atau video-video pendek gitu. Makan siang bisa lama banget gitu loh. Makan itu bagi mereka itu kayak ritual. Gak kayak kita, makan buru-buru gitu. Nah, kalau kita mau cari ekuivalennya di Indonesia di mana? Contoh, gue ambil contoh aja orang yang di Jawa Tengah gitu. Menurut gue ya, gue udah lama banget gak ke Jawa Tengah. Tapi setelah gue udah melihat berbagai perbandingan gitu, gak harus Jawa Tengah, sorry. Orang yang tinggal di alam lah gitu loh, pegunungan. Pokoknya yang bukan tinggal di kota besar gitu. Tapi gue kenapa specifically pilih Jawa Tengah? Karena gue lagi pengen banget jalan-jalan ke sana gitu. Kayak lihat orang-orangnya tuh di sana chill gitu loh. Oke, gue udah sering ke Bandung gitu. Orang Jawa Barat gitu. Orang Jawa Barat super chill juga gitu. Sans gitu loh. Nah, apalagi di Bandung gitu. Bahkan sampai ada quote. Hirup mah kalem we atuh. Jadi itu artinya apa? Hidup itu santai aja dong. Santai aja dong hidup tuh gitu. Nah itu orang Jakarta gak relate. Gak mungkin relate. Orang Jakarta gak mungkin ada di pikirannya santai. Gak ada itu. Pasti everyday rush hour. Everyday kejar waktu. Everyday harus kejar-kejaran. Bangun subuh. Naik KRL. Pergi ke Jakarta. Kerja seharian. Lembur. Baru pulang. Itu pun udah beres ngantor masih harus ketemu orang itu. Masih harus ada janjian main padel. Harus janjian pergi lari di GBK. Ya, baru pulang. Oh my God, itu kayak hidup macam apa itu? Belum lagi di Jakarta itu macetnya luar biasa. Di jalanannya itu belum lagi banyak wak tetot gitu loh. Aduh. Oh my lord. Kayak capek gitu. Nah, makanya kayak gue bilang tadi. Orang yang nggak tinggal di kota besar, kayaknya hidupnya nyantai banget gitu. Enjoy life gitu. Dari sana gue mikir, gue pengen loh sekali-sekali kayak gitu. Makanya gue langsung mikir, what's the first thing you wanna do when you have a pause button? You wanna chill. Nongkrong weh, minum kopi. Ngopi aja seharian, nyantai, bengong gitu, lihat pemandangan. Kangen banget seperti itu. Atau enggak ya, tidur lebih lama. Karena gue butuh vacation itu di mana gue bisa tidur lebih lama aja gitu loh. Gue gak dikejar waktu. Makanya kadang gue ngerasa kayak, ya mungkin gue butuh itu gitu loh. Dan mungkin kamu butuh itu. Ya buat kamu yang bentar lagi OTW mau tidur ya, karena ini bedtime story ya. Ya nikmati tidur kamu. Nikmati nikmat mungkin tidurnya gitu. Chill gitu. Sambil dengerin ini podcast menemani kalian. Menemani, bukan nemenani. Tadi salah ngomong. Menemani kamu OTW tidur. Sambil hisap aromaterapi. Kayak kadang gue kayak gini. Ini gue gak kasih lihat brandnya. Tapi you know what is this gitu loh. Ya kadang butuh gitu loh. Kayak chill. Atau enggak ada lo-fi music. Ditambah lagi ini kebetulan lagi ada hujan. Wah nikmatnya.
ruangan ya AC-nya dibikin sedingin mungkin. Kalau yang teman-teman yang nggak punya AC ya kipasnya minimal ruangannya dibikin dingin dan nyaman gitu loh. Wah itu nikmat. Tapi gue pernah mikir lagi, coba kalau misalnya lu ngerasa sehari kalian bengong itu kurang panjang, itu mau gimana lagi coba gitu loh. Nah, mungkin itu lu butuh gitu loh, seharian gitu. Atau mungkin kalau kamu di kondisi yang kayaknya nggak memungkinkan deh. Gue dari Senin sampai Senin itu udah hektik. Itu gue kasihan sama orang seperti itu. Tapi ya ada aja orang seperti itu. Ya pekerjaannya yang menuntut seperti itu. Gue tahu ada aja beberapa orang, ada beberapa teman-teman gue yang kerjanya Senin sampai Senin. Ada aja. Non-stop kerjanya. Wah itu kasihan sih. Cuman ya gimana, mereka tuh memang ya demi pundi-pundi ya, demi untuk survive gitu. Tapi ya gue nitip aja ke mereka, gue bilang lu pada keren, gokil. Lu tuh bisa kerja terus non-stop. Tapi ya jangan lupa untuk merawat diri gitu. Maksudnya lu butuh istirahat, lu butuh nyantai. Karena lu kerja mulu oke. Tapi gue nanya, tubuh lu sanggup sampai kapan? Itu loh. Tubuh lu bertahan seperti ini, mode kerja itu sampai kapan? Mau sampai kapan gitu loh. Masa tiap hari sampai bertahun-tahun kamu begitu terus gitu loh. Akan ada kalanya di mana lu butuh nyantai dulu, tone down dulu, istirahat, bengong dulu. Bahkan bengong itu gak apa-apa. Gue bilang bengong itu kadang kita butuh. Karena pikiran kita udah panas, udah ribut gitu loh. Nah, kadang kita juga sering di kondisi kita dikejar-kejar waktu. Gue sampai mikir, kenapa rasanya tiap hari kita kayak dikejar-kejar waktu terus? Apa sih yang kita kejar sampai dikejar gitu loh? Apa sih hal itu yang membuat kita kayak dikejar-kejar? Padahal yang bikin pola hidup ini semua kan ya kita sendiri gitu ya. Ya mungkin pasti ada orang bilang ya gimana ya? Namanya kerja, namanya untuk survive. Ya dikejar-kejar gitu loh. Ya itu repot sih. Cuman gimana kita mengatur gitu loh. Karena memang ada sampai beberapa orang itu gak sadar kalau dia butuh istirahat. Kerja mulu gitu. Tapi ya balik lagi. Harus tahu batas. Gimana pun harus tahu batas. Ada orang yang mengakalinya dengan satu titik ya mereka udah mengumpulkan duit yang cukup, yaitu waktu cukup, yaitu mereka misalnya ambil cuti yang lumayan lah, pergi healing gitu, atau pergi apa istilahnya ya, self reward gitu loh, membeli hadiah untuk diri sendiri gitu. Itu bagus banget. Tapi gitu-gitu ada aja orang yang suka roasting di luar sana, apalagi orang tua ini gitu, yang boomer ini suka bilang manja banget gitu loh. Zaman kami gak gitu, lalalala gitu loh. Ya gimana ya, Pak, Bu? Zaman sudah berbeda, informasi sudah semakin banyak. Zaman dulu tuh gak ada namanya orang kayak healing-healing. Kenapa? Karena mereka merasa kayak gua harus setiap hari kerja itu udah normal. Kalau bisa pergi istirahat, enjoy life itu anomali gitu. Itu orang aneh gitu. Tapi sekarang kan banyak ya di media sosial orang lihat orang tuh udah mulai sadar diri gitu loh. Makanya informasi tersebar, makanya bisa jadi lu terinspirasi untuk kayak, oh I think I should take a rest. I think I should take a vacation. Kadang butuh gitu loh. Dan bahkan gue mikir, gue banding-bandingin aja ya, kayak teman-teman gue gitu ya, ada di negara yang udah maju gitu. Ya terlepas mereka tuh ya kabur aja dulu atau gimana. Tapi kayak working condition mereka jauh lebih oke. Bahkan kalau lagi mau libur, mau nyantai, mau istirahat, ya tinggal ngajuin gitu. Itu yang gue kayak ngerasa, kenapa gak ada budaya seperti ini di sini gitu loh. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi ya, memang banyak faktor. Bisa aja karena ya budaya kita gitu loh. Masih belum menerima hal seperti itu. Atau enggak masalah di ekonomi. Karena ya memang sorry to say, tenaga kerja di Indonesia quote on quote lebih murah dibanding luar. Karena yang mereka generate itu tidak sebesar yang di luar.
Ya itu mungkin masalah dari perusahaannya, I don't know. Dan makanya rasanya itu gak worth it kalau bisa ngasih karyawan itu cuti atau libur dulu. Kayak perusahaan itu nuntut karyawan harus setiap hari ada, harus setiap hari kerja gitu loh. Itu juga karena tuntutan dari perusahaan-perusahaan gede gitu loh. Ya dari perusahaan-perusahaan lah. Makanya bukan karena selamanya kita menyalahkan diri kita, ya kayak tadi ada pertanyaan yang gue sempat kepikiran. Yang bikin ritme kan kita sendiri. Iya, itu karena kita mendapatkan pekerjaan yang menuntut kita untuk mengikuti mereka. Gitu loh. Makanya ya bisa dibilang kita yang nentuin, tapi secara tidak langsung kita juga dipaksa untuk mengikuti seperti itu. Nah, ya dalam hal ini gue udah mulai menyadari kayak gue dari tadi yapping sih. Ya gue hanya yapping gitu loh. Tapi by konteks ya intinya adalah teman-teman harus istirahat aja dulu. Harus santai aja dulu gitu loh. Nah, tapi gue sempat mikir lagi, ini lanjutan untuk kamu renungin gitu loh, kalian renungin. Kalau hidup itu beneran bisa di-pause sebentar, bagian mana dalam hidup lu yang pengen lu nikmatin lebih lama? Kenangan, orang, atau momen, atau barang-barang yang kalian dapatkan gitu, ataupun suasana yang kalian nikmati pada saat itu, apa gitu loh, yang pengen ini extend lebih lama deh gitu loh. Nah, karena hal-hal inilah yang bikin kita lebih menghargai waktu gitu loh. Sekarang kita sempet kayak take it for granted gitu, dalam arti kayak kita kurang menghargai momen yang ada. Kayak misalnya lah, kita pergi liburan, gitu ya. Pergi liburan dan kita juga udah nikmati liburan, cuman kita masih kadang terbelah-belah pikiran kita. Kita mungkin bisa aja masih kayak kepikiran kerjaan gue gimana ya, gue harus standby buka HP, laptop, dan lain-lain. Padahal posisinya kita lagi liburan, memang kita berhak untuk libur gitu loh. Karena ya namanya untuk biar pikirannya nggak panas gitu loh. Nah tapi di sana ketika kalian udah beres liburan, kalian mikir lagi, andaikan waktu itu gue gak usah pikirin kerjaan, gue bisa bener-bener full menikmati liburan gue di saat itu, hadir di saat itu, dan di kala itu juga gitu loh. Ya dari sana lu juga bisa belajar, lu lebih belajar untuk menghargai waktu gitu loh. Atau mungkin ada beberapa orang yang seperti ini. Ada orang-orang yang tersayangnya gitu sudah tiada gitu. Dan dari sana mikir, andaikan dulu tuh gue menghabiskan waktu lebih lama sama beliau gitu, atau orang-orang yang gue sayangin gitu. Andaikan aja kayak gitu. Karena ya gue pribadi juga sempat memikirkan hal itu. Kayak kenapa dulu gue jarang gitu loh menghubungi orang-orang yang gue sayangin gitu loh. Kenapa gue terlalu fokus ke diri gue sendiri, terlalu fokus ke pekerjaan, sampai lupa kalau masih ada aja orang-orang yang gue sayangin yang butuh perhatian gue. Gue yakin kamu juga bakal terbesit di pikiran seperti itu. Nah, ketika kamu denger ini, anggap aja ini walaupun bedtime story, jadikan ini sebagai reminder. Oke, walaupun misalnya kalian udah mau tidur gitu loh, ya besok aja hubungin orang yang kamu sayangin. Ya bilang aja, nanya aja kabar gitu loh, gimana kabarnya. Ya gue kangen aja gitu loh, ngobrol gitu. Itu aja bisa bikin mereka kayak, wah tersentuh. Maksudnya gue tuh masih dipeduliin. Ya hal-hal kecil seperti itu yang perlu kalian pikirkan gitu. Karena kadang kalau kita menjalani hari-hari seperti biasa, tak terasa gitu ya, hidup itu cepat gitu loh. Kayak perasaan baru kayak kemarin-kemarin gue kayak gini, tahunnya sekarang udah begitu. Makanya cepet gitu kalau kita gak sadari. Karena apalagi kita mengerjakan banyak hal yang fast pace, yang habis ini, habis ini itu, gitu. Kita gak sadar waktu. Kita taunya ya ini semua berjalan gitu seperti biasa. Tapi tahunnya udah berapa hari kemudian yang padahal gue gak sadar gue ngapain aja berapa hari ini gitu loh. Ya seperti itu. Nah jadi mungkin ini bisa jadi reminder buat kamu untuk lebih menghargai waktu, lebih menghargai momen. Ya,
Jadi mungkin tombol pause itu sebenarnya ada gitu ya. Tapi bisa aja dalam bentuk kecil. Hal-hal yang sederhana banget. Yaitu misalnya kalian lagi hektik, lagi pusing gitu sama kerjaan gitu. Habis dimarahin bos lah gitu, atau kerjaan nuntut, deadline udah mendekati gitu ya. Atau buat yang lagi kuliah tiba-tiba tugas yang membludak, belum lagi ketemu dosen yang aduh gak jelas gitu. Teman kerja kelompok yang ngilang-ngilangan gitu. Atau ya apapun lah yang kalian kerjakan saat ini yang bikin kalian tuh stres banget gitu. Yang bikin kalian tuh beban pikirannya kayak berat banget gitu. Nah, coba ambil waktu sejenak. Bengong gitu. Habis itu diem, tarik nafas yang dalam, hembus. Sesederhana ini. Atau ngopi gitu loh. Ngopi. Kalau kalian suka matcha, ya terserah. I don't judge gitu. Karena gue juga minum matcha sih. Tapi gue lebih suka kopi. Kopi lebih enak. Ya nyantai lah. Untuk bengong lah intinya. Atau dengerin lagu. Nah bisa tuh. Dengerin lagu. Siapin earphone kemana-mana kalian pergi gitu loh. Apalagi kalau misalnya kalian pakai AirPods gitu loh. Ataupun earphone apapun yang ada noise cancelling. Serasa kalian di dunia sendiri demi Tuhan. Jadi dengerin lagu, dengerin podcast, dengerin seperti ini juga boleh gitu. Atau dengerin lagu gue juga boleh. Banyak kok lagu-lagu di luar sana yang juga menarik untuk didengar gitu. Atau mencari lagu yang menggambarkan suasana dan perasaan saat ini. Ya ada orang bilang jangan cengeng gitu, dengerin lagu galau mulu. Hey, mohon maaf. Justru kita dengerin lagu galau untuk menyadari kalau yang galau di sini bukan kita doang. Gue yakin ada jutaan orang itu lagi galau pada saat ini yang bersamaan. Makanya lagu galau itu laku karena mewakili perasaannya. Dan itu dianggap sebagai cara seniman atau musisi berempati sama orang lain. Makanya membuat lagu galau yang mewakili, merepresentasi perasaan dari pendengar. Gitu. Jadi lo pada jangan bilang, orang kenapa suka denger lagu galau? Oh cengeng ya orang sekarang. Endasmu cengeng. Karena orang itu butuh dimengerti. Ya. Oke lah, lu bilang yang orang-orang cengeng itu, ya udahlah, lu paling kuat deh. Ya, gua ngerti kok. Lu manusia paling kuat lah sedunia. Ya. Ya udahlah, gitu loh. Tapi lu harus nyadar, banyak orang yang tidak sekuat lu, gitu loh. Makanya lagu galau itu ada. Gak apa-apa denger lagu galau, tapi kalau udah mulai semangat, coba cari pilihan lagu yang gak kalah menarik gitu, lebih happy gitu loh. Kadang perlu. Tapi ada beberapa orang juga kan yang bilang, gampang lah bang, gak harus sampai denger lagu, ngopi, atau nyari waktu gitu. Gue kan bisa pergi ngerokok gitu bentar. Saya tidak merekomendasikan gitu loh. Apalagi rokok, minum. Oh, sampah itu semua. Mohon maaf. Karena gue mantan perokok dan gue mantan peminum. Tapi bukan pemabuk, peminum. Ya, mantan saya tuh. Dulu setidaknya gue udah pernah ngerasain. Oh, rasanya rokok teh seperti ini. Rasanya minum teh seperti itu. Mungkin ini jadi episode untuk lain kali. Perjalanan gue gimana ceritanya, gue yang tadinya ngerokok dan minum, akhirnya gue berhenti semuanya. I'm clean, man. Sekarang gue udah berhenti itu semua, gue berusaha untuk hidup lebih sehat, lebih nikmat gitu. Dan sampai satu titik gue tuh udah gak kuat hirup asap rokok. Ya gue bilang ke teman-teman gue yang pada suka ngerokok, gue bilang, ya gak apa-apa, memang gue lemah. Gue manusia paling lemah deh. Kalian semua kuat ya, makanya rokok aja sana. Kalian kaya, kalian kuat, silakan. Karena gue tuh miskin gitu loh, gak kuat bisa untuk beli rokok gitu loh, gak sanggup gitu. Kalian teh kaya lah semua, karena kalian masih suka bakar-bakar itu rokok. Menurut gue bakar rokok itu bakar duit gitu. Iya, ya itu kan lu beli rokok pakai duit, berarti lu bakar duit, literally, ya no pun intended gitu. Tapi ya itulah maksudnya. Ya literally speaking lah gitu. Lu bakar duit kalau lu bakar rokok lu.
Tapi ya mungkin ini jadi obrolan untuk lain kali gitu. Gimana ceritanya gue tadinya rokok, gue suka minum gitu. Tapi akhirnya gue berhenti semua. Ya itu ada cerita tersendiri. Ya tapi balik lagi ke tadi ada orang bilang ya cara bengong ya bisa seperti itu. Cuman gue pribadi kurang menyarankan. Kalau bisa sih jangan. Ya menurut gue kalau lu rokok ya itu bisa bikin tenang. Tapi coba latih pernafasan itu juga bisa bikin tenang gitu loh. Tanpa lu harus ada kayak alat pembantu yaitu rokok gitu loh. Kan prinsip kerjanya sama. Lu rokok itu lu tarik nafas dalam, hembus. Lu tanpa pakai rokok pun ya lu kayak meditasi biasa aja gitu, latih pernafasan. Kayak biasa aja gitu. Ya itu juga oke gitu, malah lebih oke karena udara bersih. Apalagi lu di tempat yang udaranya sejuk, atau minimal lah, di ruangan lu, di rumah lu ada tanaman, ada air purifier gitu. Wah itu pun udah oke gitu sebenarnya. Gitu. Nah jadi anggap aja ini semua reminder buat kamu. Memang podcast kali ini bukan yang seheboh itu. Karena gue pribadi gue juga lagi banyak beban gitu loh. Gue lagi agak stres sejujurnya. Gue lagi butuh hiburan. Aduh, lagi stres anjir. Gue lagi butuh pendamping hidup. Gue lagi butuh teman gitu untuk mendengar keluh kesah saya. Tapi ya untuk saat ini tidak memungkinkan karena gue tuh lagi WFH terus gitu. Gak bisa kabur kemana-mana. Dan ya teman-teman juga pada sibuk. Kalau masalah pacar sih nanti aja deh. Karena gue lagi gak di dalam kondisi yang dimana gue bisa bilang gue siap. Enggak. Ya begitulah kira-kira. Nah jadi itu semoga kalian enjoy lah untuk chill with Brian Jonathan. Literally chill. Karena gue bener-bener lagi gak terlalu semangat dan gue lagi pengen nyantai aja. Ya paling seperti itu. Jadi begitu aja dulu dari gue. Gue bakal rilis podcast-podcast selanjutnya, ada kok, tenang aja, bakal muncul terus. Jadi subscribe aja ke channel ini, atau dengerin di manapun yang kalian suka, untuk platform podcast yang kalian suka, untuk episode-episode kedepannya, dari Chill with Brian Jonathan. Ya gitu dulu dari gue, this is me with Brian Jonathan, bye-bye.